Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan kita malam hari ini. Bang Silvester, ini tidak hanya laporan dari Pak Jokowi, tapi kemudian ada laporan-laporan lain yang sama begitu kan? Pencemaran nama baik, fitnah, penghasutan, dan yang lain-lain. Nampaknya ini juga belum menemukan akhirnya begitu. Proses klarifikasi juga terus dilakukan oleh polisi. Bang Silvester melihatnya seperti apa dari pihak Pak Jokowi? Semuanya kan ini baru tahap penyelidikan ya. Belum naik ke gelar perkara, belum penyidikan. Jadi yang kalau saya lihat memang ada indikasi pidana di sini. Dalam hal ini kalau yang pelapornya Pak Jokowi itu kan ada penghasutan, pencemaran nama baik, terus ada mengedarkan berita bohong dan sebagainya. Kalau yang teman-teman yang 5 atau 6 ini yang dari relawan juga teman-teman pengacara itu kan ada penghasutan, terus membuat keonaran nantinya. Nah, nanti kita lihat. Makanya ini kan baru tahap penyelidikan, ya saya pikir juga nggak perlu takut sampai harus ke Komnas HAM, wajar-wajar saja, atau melapor ke PBB. Karena ini baru tahap penyelidikan, belum gelar perkara, belum penyidikan. Nah, penyidikan itu nanti baru ada pasal-pasal yang dikenakan, terus baru ada tersangka, baru ada pro justisianya, gitu loh, kan? Jadi sebenarnya ini nggak usah ketakutan, terus bikin framing opini macam-macam yang nantinya menurut saya apa yang keluar dari mulut-mulut mereka ini akan mempidanakan mereka lebih lagi. Gitu loh. Baik Bang Silvester. Ini sangat berbahaya buat mereka. Kalau buat Pak Jokowi dan teman-teman pelapor mas santai-santai aja. Baik Bang Silvester. Bang Petrus gimana nih menanggapi, tidak perlu ketakutan lah sampai kemudian harus ke Komnas HAM buru-buru begitu, dihadapi saja. Ini kesempatan klarifikasi. Ya, saya kira dari posisi klien kami sampai hari ini tidak sedikit pun nampak dari raut wajah mereka sebagai orang ketakutan. Bahkan mereka terus bersemangat. Menggali informasi, menggali bukti, mencari fakta di beberapa sumber. Semuanya dalam rangka untuk menemukan kebenaran. Jadi tidak ada sedikit pun keraguan atau ketakutan dari mereka. Karena apa yang dilakukan oleh pihak penyelidik ini kan dalam rangka menemukan kebenaran. Dan kebenaran itu juga antara lain diharapkan dari para klien kami yang kemarin diundang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam tahapan klarifikasi. Jadi tidak ada masalah. Jadi meskipun laporannya juga bertambah juga tidak takut ya Bang Petrus ya? Masih tetap kemudian ingin membuktikan. Itu semua ya, mereka ini kan juga seperti Mas Roy, Dr. Rismon, mereka udah biasa kok untuk bahkan mereka sering juga jadi ahli untuk perkara-perkara yang lain. Jadi tidak ada hal-hal baru atau hal-hal yang sifatnya menakutkan buat mereka. Baik bahwa Bang mereka Petrus. kemudian ke Komnas HAM itu kan bagian dari hak mereka untuk menyampaikan sesuatu kepada Komnas HAM, bukan karena takut. Nah, meskipun tapi begitu itu dalam karena kontrol tetap memenuhi perilaku penegak hukum. Baik, karena tetap memenuhi yang panggilan klarifikasi ya bisa Bang Petrus. Dan tetap memenuhi panggilan klarifikasi dari Polda Metro Jaya. Tetap tidak akan mundur. Tidak akan mundur. Pak Arianto, karena tidak akan mundur tapi laporan kemudian bertambah, kasus ini dibuka kembali. Ini sifatnya klarifikasi seperti apa dan kenapa penanganannya kemudian jadi satu, Pak Arianto? Ya, sejak dari awal saya sudah menyampaikan, ini pokok masalahnya adalah hanya 2 laporan polisi yang saling bertentangan. Yang satu menuduh ini ijazahnya ini palsu, yang satu ini menuduh bahwa saya asli, tetapi kemudian itu tuduhannya entah mencemarkan nama, menfitnah, memprovokasi, menghasut, ujaran kebencian. Itu tindak pidana yang kira-kira dimunculkan daripada mereka menuduh ijazah itu palsu, gitu kan. Nah, kemudian sekarang yang ditangani Metro itu sebetulnya simpel saja itu. Metro itu akan menampung semua laporan, Mbak. Laporan-laporan itu kan sifatnya kan pemberitahuan informasi. Itu namanya pengumpulan barang bukti dan saksi dari pelaporan itu memungkinkan. Nah, sekarang Metro ini akan mengumpulkan ya barang-barang bukti yang mendukung apakah ijazah Pak Jokowi itu palsu apa. Itu yang disampaikan oleh para pihak yang dari Bang Petrus dan rekan-rekan. Pak Petrus ini tadi. Terus kemudian yang mendukung bahwa ijazahnya ini asli adalah dari pihak dari bapak-bapak yang lapor itu mengenai itu.
Oke ya, nanti dikumpulkan itu. Oke. Dikumpulkan dan dimasukkan dalam setengah berkas baru itu. Oke. Karena berkasnya itu baru untuk membuktikan ini asli atau palsu. Setengah berikutnya, Polda Metro akan mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung bahwa ini fitnah atau apa dan sebagainya. 5 itu tadi, 4 atau 5 tadi itu. Oke. Termasuk sanggahan yang disampaikan oleh dari pihak yang merasa menuduh ijazah palsu itu. Dimasukkan dalam setengah berkas. Berkas ini dimasukkan dalam berkas tebel, Oke. kemudian dikirim ke jaksa. Baik. Jaksa nanti akan melihat ini, oh ini kira-kira lebih berat mana? Lebih berat yang menyatakan bahwa ini asli apa tidak? Atau yang lebih berat Atau kasus bahwa ini pencemaran palsu. nama baiknya. Oke. Kalau seandainya jaksa menilai bahwa itu banyak yang menyatakan ini palsu, pencemaran ini otomatis nggak bisa jadi tuduhan. Justru jaksa kemudian yang akan Ya, menimbang jaksa yang itu. akan menentukan nanti ini bisa Pak Arianto. dituntut apa tidak gitu. Oke. Nah, kemudian yang menentukan nanti akan hakim. Kalau jaksa mengatakan gini ya, oh ini ternyata ini yang bukti-bukti yang menunjang bukti-bukti bahwa ijazah palsu itu lebih berat. Oh berarti tuduhan pencemarannya nggak bisa dong. Kan gitu kan. Oke. Nah, berarti Pak Jokowi Baik. nanti yang akan dituduh sebagai ijazah palsu. Oke. Tapi kalau Baik. yang ini nyatanya ini Pak asli, berarti yang fitnahan itu tadi terbukti, dikirimlah oleh jaksa itu ke hakim. Hakim itu yang nanti akan meriksa di persidangan. Disitulah Oke. terbuka apakah hakim itu betul-betul jujur apa tidak, Ya. ya ini berat selingannya itu, itulah baru putuskan. Berarti gitu. pengumpulan laporan, klarifikasi Iya. itu adalah langkah yang dilakukan Polda Metro Jaya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari kasus itu, Pak Arianto? Seharusnya langkah yang dilakukan oleh Polda penyidik ya itu, karena kan mau Oke. melihat terangnya perkara. Ya. Pengumpulan barang bukti aja tujuannya. Oke, jadi masih ada potensi penetapan tersangka dari 2 kasus yang saat ini Pasti. bergulir di Banyak. Polda Metro Pasti. Jaya. Oke, baik. Tambah. Tambah. Karena kemudian dari pihak Jokowi nih, Bang Sylvester yang kemudian Saya menambah juga mau nanya ke laporan-laporan Pak Petrus begitu. lagi ya. Silakan. Boleh. Aha. Bapak Petrus, Ya, mungkin saya Bagaimana? nanya, ini kan ada berita di media mengatakan Petrus Celestinus demi kepastian hukum, proses penyelidikan pengaduan Jokowi harus dihentikan. Pertama ini, terus yang kedua, Oke. ada lagi berita Abraham Samad minta Jokowi cabut laporan terkait tudingan ijazah palsu. Jadi ini Oke. permintaan dari Bapak dan Pak Abraham Samad ini. Jadi tolong dijawab dulu ini. Oke, seperti apa Bang jadi Petrus? kalau saya jawab apa yang saya katakan. Ya. Ya. Jadi dalam pandangan saya setelah saya mempelajari mendalami permasalahan ini, saya lihat posisi Roy Suryo, Dr. Rismon Sianipar, Dr. Tifa dan kawan-kawan itu sebetulnya apa yang mereka lakukan itu adalah demi kepentingan umum. Baik. Kenapa Ya. demi kepentingan umum? Karena hampir selama 2 tahun ini perdebatan di masyarakat soal apakah ijazah Baik. Jokowi ini asli atau palsu tidak terjawab. Dan dalam kapasitas mereka sebagai ahli dengan kapasitas masing-masing, mereka melakukan penelitian dan mereka simpulkan, dan kesimpulan mereka itu menjawab salah satu pertanyaan dari masyarakat, palsu atau asli. Baik, Bang Petrus. Mereka berada pada posisi menyimpulkan itu palsu. Ya. Oke, jadi Sehingga masing-masing pihak juga inilah punya hak. jawaban mereka. Oke, jadi masing-masing pihak juga punya hak. Kemudian yang satu tim hukum Jokowi juga bisa mendesak Polda Metro Jaya untuk bisa menuntaskan laporan Jokowi. Bang Petrus dan juga Hanya- rekan-rekan juga punya hak. Tapi begini Bang Sylvester, karena inti pembahasan kita adalah laporan-laporan lain yang kemudian sekarang ada di Polda Metro Jaya ini terus bertambah. Ya. Dasarnya apa kemudian laporan itu terus ditambah? Gini, dasarnya orang, ya kan. Jadi gini, kita menuduh, ya kan, orang mempunyai ijazah palsu, tapi belum pernah dibuktikan di pengadilan bahwa ini palsu atau tidak, ya kan. Kita akan dijerat pidana sendiri balik. Makanya saya juga bertanya ke Bapak Petrus, yang mereka penyelidikan nih, yang diselidiki ini apa? Oke. Apakah mereka sudah menyelidiki ini yang katanya ijazah palsu atau ijazah yang asli? Atau mereka hanya menyelidiki fotokopian daripada foto-foto yang ada di media sosial? Oke. Gitu loh. Baik. Ya kan kayak saya punya uang palsu, ya kan Oke, belum baik, ditangkap Bang uang Petrus. palsu. Oke, baik. Bang Petrus ditahan sebentar. Oke, gimana Bang Sylvester singkat? Jadi penyelidikan ini atas hal yang apa? Oke, Gitu loh. baik. Ya kan
fakta-faktanya, barang buktinya itu mana yang diselidiki gitu loh. Oke, baik. Ditahan Karena sampai mereka situ, tidak Profesor. memegang ijazah yang Oke, palsu atau baik. asli. Bang Petrus Jadi mungkin bisa menjawab. Apa yang menjadi pertanyaan Bung Silvester itu tentu akan mereka jawab ketika mereka dipanggil oleh penyelidik atau penyidik. Oke, ya. Karena mereka sebetulnya sudah lama, terutama terkait dengan laporan di Bareskrim. Ya, terkait dengan laporan di Bareskrim itu mereka berharap penyelidik Bareskrim memanggil mereka untuk mereka menjelaskan apa berdasarkan kapasitas mereka dengan keahlian masing-masing. Oke. Tetapi ternyata karena Bareskrim tidak memanggil bahkan menghentikan penyelidikan, maka apa yang ditanyakan oleh Bung Silvester tadi akan mereka jawab manakala penyelidik menanyakan soal itu. Apalagi sekarang bergulir di Polda Metro Jaya. Kesempatan ini akan digunakan, Bang Petrus? Betul. Jadi sepanjang seperti yang dikatakan tadi, oleh karena apa yang dilakukan oleh Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa dan kawan-kawan itu adalah dalam rangka untuk kepentingan umum, maka setiap pasal pencemaran nama baik itu kan ada ayat yang menyatakan bahwa demi kepentingan umum Oke. mereka tidak bisa dipidana. Oke. Karena itu kemarin kita menyatakan ke depan kita akan meminta Polda hentikan penyelidikan ini karena apa yang mereka lakukan itu adalah demi kepentingan umum. Di situ ada kepentingan lembaga kepresidenan, Oke, baik, ada baik. kepentingan demokrasi, Ya, ada ya, ya. Universitas Gajah Mada yang juga marwahnya harus diselamatkan. Itu saja Oke. sebetulnya Baik, kepentingan semua teman-teman punya menyuarakan hak. soal palsu dan tidak palsu itu. Baik, semua punya hak yang sama di mata hukum. Tapi kita akan kembali melihat kalau kemudian Bareskrim Polri kemarin sudah demikian prosesnya, sekarang yang bergulir di Polda Metro Jaya. Akankah kemudian penanganan di Polda Metro Jaya ini pemirsa betul-betul akan menuntaskan kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo? Sesaat lagi jawabannya untuk Anda.